Saat ini, hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Untuk itu, negara-negara di dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berupaya agar para pelaku pendidikan seperti pendidik dan peserta didik tetap bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar meskipun dengan cara yang berbeda. Kemendikbud menetapkan peraturan yaitu Study from Home atau SFH. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring tentunya tidak lepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang. Saat ini banyak platform yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran daring seperti e-learning, Google Classroom, Moodle, Edmodo, dan Rumah Belajar. Dan bahkan platform dalam bentuk video conference diantaranya seperti Zoom, Google Meet, dan Webex Meeting. Belajar teknologi sangatlah menguntungkan, di mana kita bisa menggunakannya dalam segala hal. Dengan teknologi, kita dapat mengetahui banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui. Teknologi berkembang sangat cepat. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi adalah dalam bidang pendidikan. Sebagai siswa madrasah, kita menggunakan e-learning yang merupakan solusi Kementerian Agama Republik Indonesia agar proses belajar mengajar di madrasah dapat berjalan dengan lancar. Aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Dalam satu madrasah, setiap guru harus membuat kelas online sesuai dengan mata pelajaran yang diajarnya. Di kelas online terdapat beberapa menu untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Terdapat bahan ajar digunakan untuk mengupload bahan pelajaran kepada siswa, sehingga siswa dapat membaca atau menonton video pembelajaran yang dibagikan guru. Siswa juga dapat melakukan absensi saat pembelajaran di menu absensi kelas, yang berfungsi untuk menampilkan kehadiran siswa. E-learning madrasah juga dilengkapi dengan menu komputer based test atau CBT digunakan untuk membuat soal tes atau ulangan. Selain itu, masih banyak menu di e-learning yang dapat memudahkan kami para siswa maupun para guru. E-learning dapat saya ibaratkan sebagai sekolah virtual. Teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi pembelajaran yang kemungkinan tidak diperoleh selama pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan mengakses berbagai macam website serta aplikasi. Contohnya seperti edutafsi.com, alfa.com, dan YouTube. Nah, adapun media informasi bagi pelajar seperti @infolomba, @gnfi, @akutahu, dan @keker.fajar. Keker Fajar juga mempunyai website yaitu keker.fajar.co.id. Di website tersebut terdapat banyak macam informasi seperti informasi mengenai teknologi, kesehatan, pendidikan, prestasi, fashion, sastra, dan masih banyak lagi. Selain itu, teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidik maupun peserta didik. Pendidik dapat berinovasi dalam penyampaian materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai situs media sosial, contohnya YouTube. Sama halnya dengan pendidik, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai situs media sosial dalam memenuhi tugas yang diberikan, dan peserta didik juga dapat meningkatkan kreativitasnya melalui media sosial. Dalam hal ini, teknologi dapat memberikan manfaat dan menunjang keberhasilan pembelajaran daring di tengah pandemi seperti saat ini. Saat ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak berprestasi di masa pandemi ini, karena adanya teknologi yang memiliki peranan menjadikan proses belajar menjadi efektif. Dengan begitu, teknologi yang ada akan lebih memiliki manfaat yang luas, yang tidak hanya kita gunakan sebagai hiburan semata, namun juga mampu kita gunakan untuk mengakses pembelajaran menggunakan platform yang ada dengan baik.